Absolute Cinema jadi kata yang paling pas buat menggambarkan pertandingan antara Malut United melawan Bali United di pekan kedua BRI Super League 2025. Kenapa kata tersebut layak disematkan untuk pertandingan ini? Karena banyak hal seru yang terjadi yang bikin kita makin terpukau pas nonton match ini. Apa aja hal yang seru itu? Ya, kita bakal bahas semuanya di sini. Maka dari itu, kalau kalian mau tahu bahasanya gimana, tinggal tonton aja video ini. Dan kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas. Biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Oke, sebagai pembuka dan untuk menyamakan pemahaman tentang laga ini, kita obrolin dulu resultnya. Jadi skor akhir dari laga Malut United versus Bali United berakhir dengan skor 3-3. Gol dari Malut dicetak oleh David Da Silva lewat brace-nya di menit ke-22 dan 26, plus satu own goal yang dicetak oleh Rizky Dwi di menit akhir. Sedangkan untuk Bali United, 2 gol dicetak oleh Tijmen Hoppel dan 1 gol lainnya dicetak oleh Irfan Jaya. Proses golnya juga keren-keren dan menghibur banget, Bang. Makanya itu yang bikin laga ini seru. Kalau gol dari Malut yang dicetak sama David Da Silva, 2 gol itu bisa dibilang skemanya sama. Skema khas dan kesukaan David Da Silva banget. Yang dia ngelakuin dulu pergerakan tanpa bola, terus dia dapat passing progresif yang diarahin ke area belakang dari lini pertahanan Bali United, terus sama David Da Silva, langsung bola itu dieksekusi buat jadi gol. Dan dengan 2 gol yang dicetak David ini, menurut gua bener-bener ngebuktiin bahwa kualitas dia sebagai predator di lini depan masih belum habis. Kepintaran dia buat ngeeksekusi bola dalam kondisi apapun bener-bener masih lihai banget, Bang. Pokoknya kalau main sama DDS, tinggal kasih aja bola yang pas ke dia, pasti deh. Kalau bolanya itu enak, mau gimana pun situasinya, pasti bakalan jadi gol. Dan khusus buat gol ketiga Malut, dramatis banget. Dicetak karena own goal Rizky Dwi di menit akhir, yang padahal tinggal selesai aja, tapi malah harus ada kesalahan fatal yang bikin 3 poin Bali di depan mata, harus sirna gitu aja. Sedangkan kalau gol dari Bali United, yang layak di-highlight banget adalah 2 gol dari Tijmen Hoppel. Gol pertama bener-bener berkelas banget. Terlepas dari faktor kesalahan kiper Malut, yaitu Alan Jose yang maju dan malah gagal buat dapetin bola, tapi kemampuan Hoppel buat baca situasi, didukung dengan kecepatan yang beneran ngeri banget, Bang. Kemampuan dribblingnya juga oke, dan ketenangannya juga yang bikin skema dari gol pertama bisa dieksekusi dengan baik sama dia. Terus gol kedua, yang dicetak Hoppel juga gak kalah keren. Terlepas itu juga kesalahan dari intercept Alan Jose, tapi Hoppel yang tenang banget. Dia nggak asal lepasin tendangan, dia lihat dan baca situasinya dulu. Itu jadi faktor yang menurut gua bener-bener gila banget, keren banget. Dengan status dia sebagai pemain termahal di BRI Super League sekarang, menurut gua bener-bener worth it. Ada harga, ada kualitas jadi kalimat yang nyata kalau kita lihat kemampuan dari Tijmen Hoppel. Dan buat Bali United, walaupun mereka ngeluarin kocek lebih, cuman buat pemain satu ini, menurut gua sepadan banget sama efek yang dia kasih buat Serdadu Tridatu. Kemudian sekarang kita bahas dari segi gameplay, Bang. Kalau kita lihat dari segi permainan, overall sebenarnya gak beda jauh. Kedua tim main cukup terbuka, tapi Bali United sedikit lebih dominan buat nguasain pertandingan ini. Sedangkan Malut United gak terlalu banyak peluang yang mereka dapetin, tapi sekalinya ada peluang cukup bisa bikin ancaman buat gawang Bali United yang dikawal sama Mike Hoffmeyer. Kalau menurut gua, skema permainan yang kedua tim tunjukin emang udah jadi signature-nya dari skema permainan mereka masing-masing. Mulai dari Malut United dengan Coach Henry Susilo, emang mereka lebih banyak ngandelin transisi cepat. Banyak ngandelin skill individu atau kecepatan dari beberapa pemain kayak Yakob Sayuri, Ciro Alves, Tirondel Pino, yang bola tersebut berusaha buat mereka alirin ke David Da Silva. Banyak tuh umpan-umpan yang diarahin ke belakang garis pertahanan Bali, yang emang dengan materi pemain depan mereka yang punya kecepatan, punya skill individu yang baik, taktik itu emang terbukti cukup efektif dan bikin repot banget pertahanan Bali United. Sedangkan untuk permainan dari Bali United, Coach Johnny Jensen di sini banyak ngandelin kreativitas dari para pemain mereka. Kayak Tijmen Hoppel jelas, terus Mirza Mustafik, Irfan Jaya, dan striker mereka yaitu Boris Kopitovic juga cukup kerja keras di laga ini. Cuman kalau menurut gua nggak terlalu lihat peran yang signifikan dari lini tengah, khususnya dari tim receiver. Performa dia gak jelek, tapi belum maksimal.
Apalagi dengan status dia sebagai ex pemain Eredivisie, permainan yang dia tunjukin menurut gua kurang banget buat menggambarkan pengalaman dia yang pernah main di kompetisi atas Eropa. Apalagi dengan skema gol Bali, kecuali golnya Irfan Jaya. Nah, 2 gol yang dicetak Tiechtman Hoppel itu bukan hasil dari open play, tapi emang karena kesalahan pemain Malut dan skill individu yang dimiliki sama pemain Bali, khususnya Tiechtman Hoppel. Maka ini jadi salah satu warning buat skema yang diterapkan Johnny Jensen, yang sebenarnya belum sepenuhnya maksimal. Tapi, tentu walau belum maksimal, di sini tetap ada progres. Bahwa gimana kita lihat skema golnya Irfan Jaya itu cukup oke. Terus mereka juga sempat dapat penalti gara-gara Boris Kopitovic yang dilanggar di kotak penalti. Itu jadi salah satu progres juga. Walaupun belum maksimal, tapi udah cukup buat bongkar lini pertahanan Malut United. Cuman hasil ini jelas jadi hasil yang kurang baik buat Bali United di awal musim ini. Apalagi sebelumnya mereka cuman dapat hasil imbang di kandang. Terus sekarang yang hampir dapat 3 poin tapi sirna gitu aja. Dengan status mereka yang dihuni skuad mewah, jelas ini jadi catatan minor buat Johnny Jensen yang ternyata dengan pengalaman dia di Eredivisie belum bisa ngasih dampak baik di awal kiprahnya di BRI Super League. Kemudian kalau tadi kita bahas dari segi gameplay, sekarang kita bahas beberapa pemain yang perform dari kedua tim. Gue ambil 1 pemain dari Malut dan 1 pemain dari Bali. Untuk pemain dari Malut United, salah satu yang paling perform adalah David da Silva. Kenapa David? Jelas dengan kemampuan dia di laga ini, yang dia bisa ngelakuin gerakan tanpa bola, yang gerakan tanpa bola itu efektif buat ngemanipulasi garis pertahanan terakhir dari Bali United. Ditambah dia juga udah punya koneksi yang cukup baik, bukan cuma sama Ciro Alves, tapi juga sama Yakob Sayuri. Jelas itu jadi alasan kenapa David bisa sukses cetak 2 gol di laga ini. Kemudian kelebihan yang kelihatan banget dari David da Silva di laga ini, jelas adalah efektivitas. Ketika dia dapat bola, gak banyak sentuhan atau olah bola yang gak perlu. Dia cukup olah bola seperlunya dan langsung eksekusi pakai naluri gol dia. Dan kelebihan lainnya juga, dengan pergerakan dia yang bisa bikin garis pertahanan Bali kocar-kacir, artinya David masih pinter banget buat ngebaca situasi atau ruang di antara garis pertahanan lawan. Dan hal itu yang bikin pertahanan Bali kesusahan buat bikin offside trap. Sehingga ketika mereka gagal bikin jebakan itu, dengan kecepatan yang David punya, otomatis mereka bakal kesusahan buat ngatasin masalah ketika David udah lepas dari pengawalan mereka. Dan hal ini kayak yang gua bilang tadi, ngebuktiin bahwa di usia David da Silva sekarang, ternyata dia masih sama sekali belum habis. Dan gua rasa kalau performa David bisa terjaga kayak gini, bukan gak mungkin kalau dia bakalan bersaing lagi di papan top skor BRI Super League. Sedangkan kalau dari Bali United, pemain yang paling perform jelas siapa lagi kalau bukan Tiechtman Hoppel. Dengan kontribusi yang dia kasih selama pertandingan, ditambah lagi dengan 2 gol yang dia cetak, udah jadi alasan kuat untuk kita tempatin Tiechtman Hoppel sebagai pemain Bali yang paling bersinar di laga ini. Kelebihan Hoppel yang dia tunjukin di laga ini adalah dia tahu kapan harus transisi dan ngegunain kecepatannya. Karena walaupun kecepatan jadi salah satu senjata utama, tapi dia gak bisa seenaknya buat pakai kecepatan itu. Karena kalau dia terlalu over, justru berdampak pada stamina dia yang bakalan cepet banget terkuras. Pinternya dia di sini, dia itu tahu timing yang tepat. Apalagi pas gol pertama dia ngelewatin pengawalan 2 pemain Malut. Rasanya itu gak mungkin buat dikejar. Tapi siapa sangka, ternyata dia masih bisa. Terus keputusan dia di gol kedua yang dia cetak, kalau dia gak punya ketenangan yang setenang itu, mungkin dia udah langsung eksekusi bola lewat sudut yang udah ditutup sama Alon Jose. Tapi cerdiknya Hoppel di sini, dia ngelakuin gerak tipu sebelum shoot ke gawang. Yang itu jadi tanda bahwa sebenarnya itu keputusan sederhana, tapi dia tahu apa keputusan yang paling tepat ketika dia menghadapi situasi tertentu. Kuncinya ya emang ketenangan dan rasa percaya diri sama kemampuan yang dia miliki sendiri. Maka, kalau Tiechtman Hoppel bisa konsisten di performa ini, impact-nya bakalan besar banget buat Bali United. Kuncinya kalau dia mau makin sukses bareng Bali, tinggal kolektivitas permainan mereka as a team aja yang harus lebih diperkuat lagi. Oke bang, jadi itu penjelasan dari laga yang absolute cinema dari BRI Super League sejauh ini, yaitu laga antara Malut United versus Bali United. Intinya, menurut gua yang bikin pertandingan ini jadi seru emang karena upgrade kualitas dari kedua tim. Karena mereka yang di bursa transfer ini banyak datengin pemain berkualitas. Sehingga dengan hadirnya pemain berkualitas itu, bikin kualitas permainan pun jadi meningkat dan jadi lebih enak buat ditonton. Gua sih berharap ada pertandingan-pertandingan seru berikutnya yang tersaji di BRI Super League ya bang.
Supaya kalau kualitas ini bisa terjaga, bisa makin meningkat, bakalan berdampak juga terhadap peningkatan kualitas dari Liga Indonesia. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apa pendapat kalian dari laga antara Malut United versus Bali United? Coba tulis di kolom komentar. Sekalian, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang beda, yang nggak gitu-gitu doang, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidane Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!